kembali lagi ya, poin pokok kita di dalam pertemuan kali ini seperti ini ya. Nah, jadi kita akan diskusi terkait dengan strategi pembelajaran. Di sini nanti kita membahas apa itu strategi pembelajaran, manfaatnya, tahapannya, serta bagaimana pengembangannya. Jadi harapan saya tentu saja dari CPMK yang sudah ada di sini lebih ditingkatkan lagi, lebih dikembangkan lagi. Tentu saja ini salah satu cara untuk melatih pengembangan bahan ajar, seperti itu ya. Oke, cukup ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan terkait dengan project ya, yaitu pembuatan video tutorial yang dikaitkan dengan materi strategi pembelajaran, maka silahkan. Adalah strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan yang disengaja atau rangkaian kegiatan yang dipilih oleh guru yang dalam strategi pembelajaran itu mencakup penggunaan metode, teknik, taktik, pendekatan, dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ditujukan untuk peserta didik atau siswa, yang tujuannya itu agar mencapai tujuan pembelajaran yang telah dicapai atau yang diharapkan. Nah, dari strategi pembelajaran itu ada beberapa jenis dalam beberapa klasifikasian. Beberapa strategi pembelajaran itu ada yang berdasarkan berpusat pada pengajar, berpusat pada peserta didik, ada yang berpusat pada materi, ada yang strategi pembelajaran ekspositoris, heuristik, dan lain-lain. Dan di dalam strategi pembelajaran itu sendiri ada beberapa istilah seperti pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan juga taktik pembelajaran. Para pendidik tentunya perlu mengembangkan strategi pembelajaran itu sendiri. Nah, tahap-tahap pengembangan itu bisa dari pertama menentukan tujuan instruksional, yang kedua menentukan macam cari dulu. Ya, teruskan aja. Yang ketiga ada identifikasi kemampuan awal siswa dan juga karakteristik siswa. Yang keempat bisa merumuskan tujuan instruksional khusus. Yang kelima bisa mengembangkan butir-butir tes yang akan diajukan atau yang akan dilaksanakan pada pembelajaran berdasarkan acuan patokan. Yang keenam bisa mengembangkan strategi instruksional. Yang ketujuh bisa merencanakan atau menerapkan strategi yang telah dibuat pada tahap ke-6, yang ke-8 bisa mengadakan evaluasi formatif, yang ke-9 merevisi dari evaluasi formatif yang telah dilaksanakan pada tahap ke-8, dan yang terakhir adalah evaluasi. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4 yang sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Alhamdulillah semakin maju sini saya rasa kualitasnya semakin bagus ya. Walaupun memang setiap pertemuan yang presentasi beda-beda ya. Tetapi harapannya ini menjadi contoh itu yang mungkin tadi yang sebelumnya sudah maju, nanti di lain waktu atau mungkin di mata kuliah lain tentu saja ada beberapa contoh yang bisa diambil dalam kegiatan ini. Sedikit membahas terkait dengan pada kegiatan tadi gitu ya, ada mungkin beberapa catatan terkait diskusi kita. Karena ini kan strategi pembelajaran yang saya lihat tadi mereka kalian yang kelompok bertugas pada hari ini ya sudah memakai strategi itu ya. Dengan menggabungkan, kalau kita bicara strategi makro ya, jadi sudah menggabungkan beberapa cara gitu ya. Tadi kalau kita perhatikan itu ada ice breaking, sesi kalian mencari jawaban, tadi ada sudah menampilkan materi, yaitu salah satu contoh dari strategi makro dalam pengorganisasian pembelajaran. Mungkin ada hal yang perlu ditambahkan adalah biasanya pada saat penerapan SBK itu waktu timingnya dilakukan secara tepat. Kalau saya perhatikan tadi, timing pada saat pelakuan SBK itu kurang lebih baru sekitar 10
atau sampai 15 menit penyampaian materi. Artinya kalau kita mengacu pada teori, di waktu tersebut gitu ya, peserta didik itu masih fokusnya masih ada, ya kan? Kalau berdasarkan yang seingat saya baca, sekitar 30 atau 45 menit itu konsentrasi mulai buyar, kan gitu. Artinya pada saat itulah menurut saya momen yang tepat pada pelaksanaan atau penerapan SDG. Cuman kita lihat lagi kondisi siswanya. Kalau kesempatan kali ini kan memang kalian nggak tahu ya, kalau saya perhatikan tadi yang on cam cuma 10 orang, jadi nggak tahu juga mereka masih fokus atau enggak. Jadi nggak salah juga kalau tadi sudah menerapkan SDG. Ya setidaknya tadi sudah ada contoh SDG seperti ini. Dan mungkin jumlahnya ya jangan, saya nggak tahu tadi menurut kalian terlalu banyak atau enggak. Tapi kalau memang terlalu banyak, mungkin akan jenuh juga. Atau mungkin ganti pola ice breaking. Ice breaking kan tidak semata-mata yang persamaan kata tadi ya, bisa dilain. Jadi ada variasinya supaya nggak terlalu jenuh juga pada saat ice breaking. Tapi is okay lah, semua sudah berjalan dengan baik. Teman-teman juga sudah mulai diskusi, tapi mungkin tambahan ya buat pelaksanaan berikutnya. Kalau bisa jangan kelompok terus dong yang jawab kan gitu ya. Coba teman-teman juga nyampein pendapat kalian apa. Tim yang presentasi juga boleh kan menyampaikan pendapatnya, tapi yang lain juga dong menyampaikan pendapat. Kalau misalnya pendapatnya itu tidak sesuai, ya itu ya kita yang menarik yang untuk didiskusikan. Bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita masing-masing. Makanya saya kalau lihat debat sebenarnya saya senang, bukan masalah gontok-gontokannya ya, bukan. Tapi pola pikir si misal orang A dan orang B kan pola pikirnya itu kan berbeda ya, cara mandangnya sesuatu itu berbeda dari sisi lain. Itu yang menarik yang perlu kita perhatikan. Maka menurut saya kalau saya lihat itu saya senang karena saya berharap saya memahami cara berpikirnya supaya nanti saya menemukan suatu kasus saya mau bisa menerapkan cara berpikir mereka untuk memecahkan masalah itu. Itu kira-kira seperti itu ya, mudah-mudahan nanti kita ke depannya tentu saja lebih baik lagi. Ya mungkin sedikit tambahan dari saya ya terkait dengan mata kuliah hari ini. Saya akan singkat saja nanti. Ini sekedar tambahan saja ya, karena tadi sudah bagus, sudah membahas semua yang terkait dengan CPMK dan sebagainya, saya sekedar menambah saja. Ini tadi sudah dibahas lah ya terkait dengan strategi. Jadi secara langsung strategi adalah bagaimana cara kita memilih. Ada banyak strategi yang bisa digunakan, tapi bagaimana cara kita memilih supaya strategi yang kita pilih itu mendukung pencapaian tujuan kita yang sudah kita tetapkan dari awal. Itu aja. Jadi memang ya ini tebak-tebakan sebenarnya saat kita milih ya. Kita tebak-tebakan. Tetapi yang kita perlu perhatikan adalah bukan sekedar nebak terus selesai gitu ya. Jadi harus ada analisisnya. Harus ada analisis, kita lihat, kita observasi, kita melihat materi, kita lihat peserta didik dan sebagainya. Oh kira-kira ini tepat enggak? Ya perkiraan saja kan. Akhirnya kalau sudah pelaksanaan kita lihat, lalu kita evaluasi apa sudah tetap strategi yang kita pilih atau tidak. Kalau tidak tepat strategi yang kita pilih, maka ya cara milih kita coba berbeda, karena yang kita ajarkan ya siswanya itu gitu ya. Artinya kalau kita sudah menetapkan cara untuk memilih strategi yang pertama itu kurang tepat, coba dicari lagi pengembangannya seperti apa. Nah ini komponen ya, komponen terkait dengan strategi pembelajaran ya menurut Ken Carey ya. Ini sebenarnya konsep pendidikan Indonesia tuh ngacunya pada ini dari zaman dulu sampai sekarang. Saya dulu punya buku di Ken Carey tapi fotokopian ya. Di Ken Carey fotokopian tapi asli masih berbahasa Indonesia, cuman saya cari-cari nggak ada, saya lupa itu ketemu apakah dipinjam belum dipulangin atau mungkin ketinggalan waktu kuliah dulu gitu. Tapi di sini ada 5 komponen lah
5 komponen. Sebenarnya komponen ini kalau kita perhatikan sama dengan yang lain-lainnya lah. Di situ ada kegiatan ya, atau ada aktivitasnya, ada penyajiannya. Kita lihat selain penyajian wajib juga ada peserta didiknya. Setelah ada peserta didik, ada evaluasi atau penilaian. Apakah dari penyajian yang sudah disampaikan tadi ke peserta didik itu sudah sesuai belum? Sudah sesuai yang diharapkan belum? Sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan belum? Nah, kalau sudah tahu kita dari sini, lalu kita evaluasi sebenarnya di sini. Kita evaluasi, oh ternyata dari 30 siswa, kurang lebih 25%, 25 siswa itu sudah mencapai tujuan. Ya, kita lihat itu sudah sesuai atau belum. Ya kalau sudah dikira bagus, kira-kira itu sudah ya mungkin lebih dari 70%, sudah bagus, oke. Baru kita kalau kurang bagus, kita perbaiki lagi. Tapi menurut saya 70% kurang bagus nih, mau saya tingkatkan lagi, ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya di situ harapan kita semakin di depan kita lebih baik. Jadi ini ada beberapa komponen terkait dengan strategi pembelajaran menurut Dick and Gary. Ini menurut Supratman, jadi ada 4 komponen. Urutannya, ada metodenya, ada medianya, dan waktunya. Ini komponen. Jadi urutan kegiatannya kita mau ngapain. Kalau secara umum RPP itu kan ya urutan kegiatan di RPP, saya kegiatan awal, kegiatan kegiatan inti, kegiatan akhir, ya, seperti itu. Ini sama aja sebenarnya. Jadi dari urutan kegiatan di pendahuluan itu kita mau isi apa sih? Apakah kita hanya mengabsen? Biasanya kan sering banget mengabsen ya. Ya kalau ngomong absen memang memakan waktu yang cukup lama ya. Tapi apakah absensi itu penting banget atau enggak gitu? Apa yang lebih penting dari kegiatan pendahuluan yang harus kita perhatikan? Karena kegiatan pendahuluan atau bagian pendahuluan kan waktunya terbatas banget. Kalau misalnya kalian menetapkan waktu 15 menit di pendahuluan, kalian ngabsen itu satu-satu kalau 30 menit, satu orangnya 5 detik aja, sudah berapa menit itu yang termakan, kan gitu. Kenapa kita fokus juga ke sini? Karena gini, materi yang ada di mata pelajaran ekonomi ya, di SMA itu, waktunya itu terbatas, sangat terbatas, kan gitu ya. Misalnya, saya waktu dulu itu seingat saya, mata pelajaran ekonomi di SMA itu seminggu sekali. Waktu saya zaman saya sekolah, bayangin aja seminggu sekali gitu ya. Menurut saya, ekonomi itu penting banget. Penting banget. Kenapa? Ya, sekarang kita kalau sudah selesai, kita mau ngapain sih? Kalau kita selesai sekolah itu kita harus ngapain? Ada tahapan yang lebih sulit lagi ketimbang kita sekolah. Bagaimana kita bertahan dalam saingan di kehidupan ya. Lagi-lagi kita bicara kegiatan perekonomian. Nggak semua negara atau mungkin Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan untuk semua lulusan, kan enggak. Artinya di situ apa? Si siswa juga harus kreatif, siswa juga harus ngerti. Nah, saya sih pinginnya kalau ini bisa menyampaikan sesuatu pendapat ya pelajaran ekonomi itu bukan pelajaran yang seminggu sekali mata pelajarannya. Bila perlu seminggu 2 kali atau 3 kali atau 2 kali dengan jangka waktu yang panjang. Kalau dulu kalau nggak salah cuma 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, saya lupa ya. Bayangin aja, itu kan dasarnya ya. Kalau misalnya gini, logikanya, kalau kita belajar lebih dini, maka untuk kita menjadi ahli di bidang itu akan lebih nyata, kan seperti itu. Artinya kalau dari dini kita sudah membahas ekonomi, yang ekonomi nyebarnya kemana? Misal ke kewirausahaan, ke kreativitas dan sebagainya. Artinya nanti ya kita sudah mampu gitu, kita sudah mikir kreatif. Oh saya nggak bisa, ternyata habis kuliah sih nggak dapat kerjaan di sesuai bidang, saya harus ngapain kan gitu. Oh saya pernah diajarin ini nih kreativitas, kewirausahaan. Oh coba sih saya mau pakai ini. Ditambahkan dengan materi, misal saya di sekolah itu, di perkuliahan itu ada pemasaran. Nah, bagaimana saya menerapkan itu?
Jadi orang di kita, saya rasa akan berpikirnya untuk mengembangkan suatu usaha akan lebih baik lagi ketimbang hanya sebentar mata kuliah ekonomi gitu ya. Perkuliahan juga ya kalau masuk jurusan ekonomi, kalau sosial ya kita tahu sendiri lapangan pekerjaan susah dan sebagainya, maka harus berpikir bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Ini kira-kira itu sih, maka kita pentingkan, mungkin kita kembali lagi, kita pentingkan pendahuluan seperti apa, karena waktunya terbatas. Kalau kita mau mengingat lagi materi yang sebelumnya seperti itu jauh lebih baik, atau komponennya mungkin jauh lebih diperbesar daripada cuma ngabsen. Karena kalau saya melihat gitu ya, saya yang menguji PKM, ya rutenya sama, alurnya sama setiap mahasiswa itu yang saya nilai itu ya. Pembukaan, absensi satu-satu, siswanya 30, hadir Pak, hadir. Makan waktu banyak, tetapi pada saat misalnya mengingat mata pelajaran yang lalu, waktunya sangat sedikit. Jadi nanti komponennya juga bisa melebihi yang sudah ditetapkan di RPP. Soalnya terkait bagian penyajian, ini hubungannya dengan metode ya. Tadi ya kalau penyajian berarti kan materi-materi yang hendak kita pakai, ya, yang hendak kita sajikan, materi yang sudah kita susun, ini lebih strategi mikro sebenarnya gitu, terkait dengan konsepnya, terkait dengan analisisnya dan sebagainya. Nah, metode apa yang mau dipakai di situ supaya penyajiannya lebih tepat. Lalu tidak kalah pentingnya sekarang media ya. Kalau dulu zaman saya sekolah dulu itu guru cuma rata-rata ya, seingat saya itu memberikan tugas selesai terus ditinggal kan gitu ya. Ya kalau sebagai seorang guru atau calon seorang guru kayaknya jangan seperti itu terus-terusan gitu ya. Kalau kita sudah merasakan seperti itu ya kalau bisa kita rubah supaya harapan kita kualitas pendidikan kan semakin baik lagi. Artinya kalau kualitas semakin baik, ya kualitas manusia juga akan semakin baik. Jadi mungkin kita ngambil pelajaran, kalau misalnya nanti kalian ada yang entah itu jadi guru, entah itu mau sekolah lagi jadi dosen dan sebagainya, saya rasa kita semua punya pengalaman tersendiri dan bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya kalau yang baik bisa kita ikuti, yang tidak baik jangan diikuti dan jangan dibahas, kan gitu seperti itu. Tinggal kita perbaiki saja, kita ikuti yang baik. Nah, terkait dengan media nih, sekarang penting banget karena kita online dan belum tahu kapan kita akan selesai seperti ini kan gitu ya. Maka kita harus variasinya di sini harus diterapkan, harus digunakan. Tadi di presentasi kalian sudah variasinya sudah banyak gitu ya. Artinya kalian walaupun lebih ke teacher center ya, kalau kita lihat tadi ya, karena teman-teman menggunakan presentasi ya lebih ke teacher center kalau kita ngomongin terkait itu ya. Tapi nggak masalah karena di sini mahasiswa bukan siswa lagi, kalau mahasiswa kan sudah luar biasa. Tapi tadi sudah ada penambahan penggunaan speaking, menggunakan media video tadi itu tambah pemahaman kita gitu ya. Selanjutnya di komponen terakhir ini waktu, ya ini bergabung ya atau berkaitan dengan yang lainnya karena bagian pendahuluan tetap juga harus ada waktu, metode itu harus ada waktu, bagian penutup harus ada waktu. Nah waktunya ini sebenarnya diserahkan untuk kita ya. Berapa komponennya ya disesuaikan dengan apa yang hendak disampaikan di setiap bagian-bagian kegiatannya. Ini juga komponen strategi pembelajaran. Kalau kita lihat dari dua pendapat tadi, intinya di situ ada kegiatan pembelajaran. Kalau kalian perhatikan di Ken Carry tadi, ada penyajian materi, ada peserta didik di situ, ada evaluasi, berarti di situ ada aktivitas pembelajaran. Kan seperti itu. Setelah kita lihat ke Suparman tadi, ternyata Suparman itu membahas terkait dengan metodenya dalam penyajian dan media. Jadi kita bisa menggabungkan terkait dengan komponen menurut si A, menurut si B. Ya kalau kurang lengkap kita gabungkan sehingga kita minimal
oh saya punya komponen strategi pembelajaran sendiri nih, dan menurut saya itu lebih lengkap ketimbang Dick and Gary. Nyatanya benar kan, Dick and Gary nggak ada, tadi cuma kita lihat nggak ada media, nggak membahas media, misalnya seperti itu, atau nggak membahas metode, misalnya seperti itu. Jadi saya punya komponen strategi pembelajaran lebih lengkap seperti itu dasarnya saja. Nah, kalau kita bicara aktivitas, ya aktivitas berarti kita bicara dengan kegiatan pembelajaran tersendiri. Yang artinya tadi di Didik and Carry ada penyajian materi, ada peserta didik, ada evaluasi, itu aktivitas kegiatan pembelajaran. Belajar mengajar antara guru dan peserta didik. Walaupun ya guru itu bukan sekedar mengajar, tapi mendidik. Ya. Kalau mengajar ya cuma nyampein materi selesai, enggak, tapi ada jauh yang lebih penting, karena anak-anak SMA itu mungkin kalau dibilang jati dirinya belum jelas, jadi harus perlu diarahkan. Jadi tidak sengaja sekedar mengajar, tapi mendidik juga. Nah, di aktivitas pembelajaran seperti biasa ya, ada yang saya sampaikan sebelumnya juga, ada aktivitas pendahuluan. Di sini kalau kalian perhatikan ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Jadi kalau kita sudah menetapkan berapa menit di aktivitas pendahuluan, maka aktivitas utama itu yang didahulukan. Saat semua sudah clear, sudah dirasa cukup, namun ada sisa waktu, maka tambahkanlah aktivitas pendukung. Betul. Jadi ya kita kalau ngajar dilihat juga ya waktunya, masih sisa. Jangan sampai kita ngerocos terus, kehabisan bahan, bingung, aduh masih 30 menit, ini harus ngapain ini ya. Mau ngasih tugas kelamaan. Ini menariknya ya kalau di SMA. Kalau di perkuliahan kasih tugas lama ya anaknya diem, kan gitu. Berisiknya nggak seberapa. Tapi kalau di SMA atau SMK gitu, kalian ngasih tugas dengan waktu yang banyak, itu anak-anak bisa ke kantin. Gitu. Suaranya bisa sampai ke kantor kepala sekolah, kan ibaratnya gitu. Artinya di situ apa? Nanti kita lagi yang ditegur sebagai guru. Itu gimana sih ngatur kelasnya? Masa anak-anak bisa sampai ke kantin, anak-anak bisa sampai berisik ke kantor kepala sekolah? Kita lagi dikenakan. Maka penentuan waktunya juga harus tepat gitu. Kita lihat, kita tengoklah, jangan sampai kelamaan juga karena akan mengganggu yang lain. Nah, yang ini kegiatan intinya. Ya, kalau kegiatan inti, ini kegiatan yang menggunakan pendekatan saintifik ya, berdasarkan kurikulum 2013. Jadi di kegiatan ini ya terkait dengan pendekatan apa yang mau kita pakai, kan gitu aja. Tapi di situ pasti kita akan menyampaikan materi, ada tujuan yang pastinya harus kita capai, atau kalau di kampus CPMK yang harus kita penuhi gitu. Jadi nanti tinggal kegiatan intinya saja, apa yang mau dipakai, pendekatan seperti apa yang mau dipakai. Oke, ini kegiatan penutup. Tadi kalau diperhatikan sudah ada penutup ya dari Rahma. Rahma juga sudah memberikan simpulan. Walaupun sebenarnya kalau ini biasanya kegiatan menutup itu ada evaluasi, tapi evaluasi kita adakan offline. Di sini online-nya tadi hanya penutup kesimpulan, tapi overall itu sudah bagus. Nah, tinggal nanti bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Nah, pada saat membuat soal harus diperhatikan juga ya, harus dilihat. Tadi kan misal pengertian strategi pembelajaran yang sudah disampaikan. Gimana sih kita mengukur kalau teman-teman itu paham strategi pembelajaran, kan gitu. Terus manfaatnya, ya kita pakai studi kasus. Kalau kita sekarang ya kalau nggak studi kasus, kita pakai project. Tapi bagaimana mengaitkan kalau kita pakai strategi itu dengan pengukurannya? Dan sampai nanti pertanyaannya gini, pengertian strategi pembelajaran. Janganlah itu tuh anak SMA banget, mungkin anak SMP juga kali ya.
jangan seperti itu gitu. Kasihlah kasus, biarlah dia mikir, kasihlah dia mungkin dengan pendekatan lain. Nah, itulah kalau ya kita lebih ke kritis lah. Kita harus bagaimana mikirlah. Kalau kalian nggak pusing, berarti itu menjelaskan kalian nggak mikir, kan gitu ya gampangnya. Kalau kalian nggak pusing, berarti kalian nggak mikir. Jadi seneng kalau kalian tuh pusing, berarti otak kalian bekerja, kalian mikir. Ya harapannya dengan mikir itu problem solving. Ini metode, ada banyak metode. Nggak bisa saya jelaskan satu persatu gitu ya. Dan nggak semua juga metode saya paham. Gitu. Jadi intinya ya kalau kita mau pakai suatu metode harus efektif dan efisien. Yang penting. Selain efektif dan efisien, kita harus ngerti metode itu, kita harus pahami. Jangan sampai kita milih, saya mau pakai metode discovery. Apa metode discovery? Sebentar ya saya baca dulu. Nah, jangan seperti itu. Harus paham dulu. Ibaratnya sudah di luar lah, discovery itu seperti apa, tahapannya seperti apa, baru diterapkan. Ya kalau kalian masih mikir discovery apa ya, coba saya buka dulu. Ya, jangan pakai itu, nanti salah langkah. Coba dicari yang benar-benar kalian kuasai dan tentu saja yang efektif dan efisien. Ya, nanti bisa cobalah dibandingkan kalau saya materi A pakai yang mana ya, materi B pakai yang mana. Misalnya materinya hitung-hitungan. Kalau kalian misalnya suruh discovery, ya anak-anaknya belum pernah ini, suruh nyari sendiri yang hitung salah semua seperti itu. Ya jangan, mungkin kurang tepat seperti itu. Pakai misal demonstrasi, kita kasih contoh, kita coba mereka dan sebagainya. Oke. Media pembelajaran ini banyak ya. Saya rasa kita sudah masuk ke zaman yang sangat dipermudah. Jadi jangan sampai nanti ya media cetak kita harus bawa buku kan. Ya kalau bisa nggak bawa buku, kenapa harus bawa buku? Buku kan sekarang berat. Kita bisa pakai media, misal pakai media jangan cetak, misal pakai PDF kan bisa aja. Gitu. Jadi nggak harus buku gitu kan. Online juga banyak sih PDF. Media ada media audio. Kalau audio itu menurut saya kurang greget ya. Karena yang fokusnya hanya indranya cuma satu ya kalau kita lihat ya. Indra audio cuma telinga. Kalau cetak ini cuma mata yang fokus. Tetapi kalau media audiovisual itu kan indranya lebih dari satu yang kita pakai. Artinya yang kita biasanya ya setahu saya pernah dengar juga kalau media yang digunakan itu indra yang dipakai itu lebih dari satu, lebih mudah dipahami. Selain media ini, tentu saja kita harus, karena zaman sudah canggih ya kita harus menggunakan multimedia lah yang interaktif itu seperti apa. Jangan sampai nanti ngajarnya cuma pakai WA dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir pakai WA terus, ya itu nggak interaktif. Jadi, kita coba-coba aja menggunakan media-media multimedia lain yang interaktif, yang tentu saja supaya peserta nggak bosen. Gitu aja intinya. Ini learning kita bisa gunakan lah. Sekarang gampang, banyak fasilitas learning, bahkan sekolah-sekolah itu juga sudah punya modelnya. Ini media realita, jadi kita lebih ke case-nya. Kasus-kasusnya kita terapkan kasus yang nyata supaya kalau seandainya kita kejadian seperti itu kita sudah bisa mikir problem solvingnya seperti itu. Ini tadi strategi pengorganisasian ya, ada mikro dan makro. Jadi intinya mikro itu ya kecil ya, kita bahas tentang konsepnya, bagaimana metode yang dipakai terkait dengan konsep, prinsip, dan prosedurnya. Tapi kalau makro ini sudah luas, jadi di makro ini bisa menggunakan beberapa mikronya tadi. Kalau mikro kan berarti bagian dari makro ya. Jadi kalau mikro itu hanya menggunakan satu konsep,
atau menggunakan satu metode, makro ini bisa menggabungkan beberapa metode itu. Ini contoh strategi mikro ya, itu model Gagne, model Taba, model Brunner. Ini mikro. Jadi di Gagne ini mikir bahwa setiap strategi atau setiap komponen itu mempunyai tahapan atau mempunyai metode dan strategi yang beda-beda. Misalnya informasi verbal, ya pakai strategi yang sama. Strategi kognitif, kita kognitif berarti menggunakan strategi beda lagi. Jadi satu komponen ini mempunyai cara yang masing-masing. Ini terkait di situ juga ada pengorganisasian pengajaran, komponen itu ada, dan peristiwa pengajaran juga di situ komponennya ada. Tapi Gagne ini lebih menekankan bahwa ya setiap kegiatan dari kapabilitas belajar, pengorganisasian dan peristiwa itu punya metode masing-masing beda-beda gitu. Jadi dia masuknya ke mikro. Sama dengan Taba juga seperti itu ya. Taba pembentukan konsep, interpretasi dan aplikasinya dan prinsipnya. Nah ini ada 3 langkahnya, nanti bisa kalian lebih dalam lagi. Ini Brunner juga sama, ada model-modelnya. Nah, kalau makro ini banyak sekali ya, jadi bisa menambahkan atau menggabungkan beberapa metodenya. Oke, ini bisa kalian baca-baca lagi lah terkait dengan modelnya. Oke, itu cukup presentasi dari saya atau tambahan materi dari saya. Singkat, mudah-mudahan memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang bertugas sekali. Oke, ada pertanyaan? Mungkin kita kita buka satu pertanyaan lah kalau misalnya ada yang mau tanya. Ini sudah pukul 14 kita. Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Sebetulnya saya masih kurang mengerti di bagian tugas yang project itu ya Pak. Kalau saya belum ada gambaran gitu Pak. Kalau misalkan kayak tadi kan tutorial makeup gitu. Kalau misalkan tutorial makeup itu kan kayak ada step by step-nya gitu Pak. Tutorial gitu kita paham gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya itu kalau di strategi pembelajaran itu menurut saya step by step-nya tuh kayak gimana gitu Pak. Kayak saya tuh masih belum ada gambaran. Apakah tadi yang di kelompok yang tadi di kelompok itu udah share screen tentang video pembelajaran strategi pembelajaran di masa pandemi, apakah itu masuk materi atau masuk di tutorial itu Pak? Itu aja Pak. Kalau pendapat saya yang sudah di-share dengan teman kalian tadi itu materi. Terus tutorial seperti apa? Misal kalian strateginya menggunakan diskusi berkelompok kan gitu ya. Ya diskusi berkelompok itu misalnya seperti apa sih? Jadi siswa dikelompokkan menjadi beberapa bagian, lalu disajikan materi, lalu diberikan pengarahan, lalu misalnya dibuat kesimpulan dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, kan saya online Pak, gimana caranya? Kan gitu ya pertanyaannya, supaya bisa menggambarkan tahapannya itu Pak. Makanya kita coba berpikir kreatif adalah ya kalau kita nggak bisa menerapkan secara langsung, kita bisa ambil dong. Gampangnya dari mana? Tadi saya bilang YouTube, coba sih penerapan metode, misal gampangnya ya. Saya belum coba juga sih. Misalnya nanti di YouTube kalian ketik penerapan metode belajar secara berkelompok. Dilihat videonya, apakah video itu ada step by step-nya. Misal videonya anak-anak coba kalian ngumpul dalam satu tempat, satu kelompok 4 orang, coba. Itu kan tahapannya ya. Di video yang sudah kita tonton. Lalu dilihat, baru nanti giliran kalian. Setelah kita lihat video tadi, berarti kita bisa ambil kesimpulan pada saat penggunaan tatap berkelompok, maka
langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengumpulkan siswa satu kelompok, baru kalian jelaskan tahapan-tahapannya. Jadi tidak sekedar kalian menjelaskan tahapannya, tapi kalian ngasih contoh. Jadi yang baca, bukan baca, yang lihat juga ngelihat, oh seperti ini ya maksudnya metode A, kan seperti itu. Jadi coba kreativitasnya gitu. Gimana ya? Ini ya memang kita harus diskusi bareng-bareng ya. Artinya makanya saya project ini buat kelompok ya. Kalian harus diskusi, karena kalau banyak orang yang mikir tuh maka akan semakin kreatif suatu project. Kalau yang mikir satu ya itulah nasib si kelompok itu. Kalau yang mikir banyak akan kreatif project. Kira-kira itu Dilah. Ya baik Pak. Saya bisa tangkap dari jawaban Bapak. Terima kasih Pak jawabannya. Oke. Cukup mungkin pertemuan kali ini karena sudah ada sponsor yang lewat. Kalau di rumah itu banyak gangguan-gangguan makhluk halus, ada suara-suara muncul gitu. Oke, mungkin cukup ini pertemuan kita kesempatan kali ini.